Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, yanda bunda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa dengan saya Kak Kempo Antaka dari Sanggar Cergam Semarang bersama Galeri Nasional Indonesia. Saat ini kita berada di Masjid Agung Jawa Tengah yang letaknya ada di kota Semarang. Nah, saya akan berbagi kepada adik-adik semua, yaitu berupa teknik menggambar yang mudah untuk adik-adik. Barangkali ada yang ingin latihan menggambar tapi masih takut-takut. Sekaligus gambar itu nanti kita akan bikin suatu karya yang lebih menarik, yaitu berupa gambar seri. Nah adik-adik, simak hingga akhir. Kita akan bertemu di Sanggar Cergam. Hai. Terbalik. Hai adik-adik semuanya, yanda bunda di rumah juga. Kita sekarang ada di Sanggar Cergam. Nah, kita buka dulu ya, supaya nafasnya lega, karena sudah ada di dalam rumah ya. Kita buka aja. Baiklah. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar bagaimana kita berani menggambar. Nah, tentunya di channel video ini saya tidak akan mengajari adik-adik semua untuk langsung jadi seniman, jadi ahli gambar, tapi saya akan memberikan satu tips atau mungkin beberapa tips gitu ya, supaya adik-adik semua yang ada di rumah berani menorehkan garis, berani menggambar. Nah, nanti gambarnya itu juga bisa kita buat untuk sebuah karya yang namanya gambar seri. Nah, bagaimana gambar seri itu? Kita simak bersama-sama ya. Kegiatan menggambar adalah salah satu kegiatan yang disukai anak-anak. Mengapa? Karena ketika mereka pada saat masih kecil, ketika komunikasi secara verbal mereka sangat susah, mereka biasanya mengkomunikasikan ide, imajinasi lewat coret-coret. Jadi, menggambar itu selain kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide. Namun, ada pula kasus anak yang tidak menyukai menggambar. Anak kecil yang harusnya suka coret-coret, suka menggambar, justru takut menggambar. Penyebabnya antara lain adalah karena tekanan dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Kadang secara nggak sengaja orang tua mencemooh justru. Ah, gambarmu tidak bagus, cuma coret-coret. Atau membandingkan dengan orang lain. Ih, gambarmu kenapa tidak sebagus kakakmu? Nah, cara penilaian seperti itu ada kalanya membekas di hati anak-anak, sehingga dia tidak mau lagi melakukan kegiatan yang harusnya menyenangkan itu, tapi dia lebih cenderung pasif ketika melihat. Gak mau gambar, gak mau gambar, gak mau warnai, pokoknya gak mau. Gak mau gambar, gak mau gambar, gak mau. Umumnya, sifat gambar anak-anak itu menceritakan sesuatu. Pas anak-anaknya semua meeting kecil, maminya ada, semuanya pergi ke bawah, ada perawat di sini. Maminya kan mau ambil misi boxnya dulu, terus nggak bisa. Kita amati ketika mereka berproses pun, anak-anak seringkali melakukan self-talking atau bicara sendiri. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, karena itu tak ajak semua, Bunda. Kok diajak semua, kenapa anaknya? Soalnya itu, apa namanya, pingin melihat nanti Bunda Ratna. Oh, gandengan ya. Terus, diberi bergandeng.
adik-adik, bagaimana ketika kita saat ini memiliki rasa takut menggambar? Nah, coba rasa takut itu kita lawan dengan cara menggambar yang mengasihkan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita coba siapkan beberapa kertas ya. Adik-adik siapkan beberapa kertas gambar boleh, atau mungkin ada kertas bekas tanggalan kita pakai bagian belakangnya yang kosong, nah boleh juga. Kita coba buat gambar yang tidak berbentuk misalnya. Cobalah buat satu gambar yang tidak berbentuk. Loh, maksudnya gimana Kak? Buatlah satu gambar yang tidak membentuk benda apapun, spontanitas, gitu, dalam waktu beberapa detik saja, tidak usah terlalu lama, ya. Selain menggambar bidang-bidang yang tidak beraturan, adik-adik juga bisa bermain-main dengan menggambar garis-garis. Macam-macam garis bisa kalian gambar, ada garis yang lurus, garis yang zigzag, garis patah-patah, dan sebagainya. Berusahalah menggambar dengan tanpa beban ya adik-adik ya. Selancar mungkin goresan kalian, jangan ragu-ragu dan takut. Berusahalah untuk tidak menggunakan penghapus atau stip ya. Lebih baik jauhkan stip itu dari tangan adik-adik. Kalau adik-adik ingin menggambar karakter tertentu, silahkan menggambar karakter dengan bidang-bidang yang sederhana. Tidak perlu pendekatannya ke arah realis atau mirip benda aslinya. Cukup bisa menggunakan pendekatan kartun yang sederhana. Misalnya kepala kucing dan kepala kelinci kita buat dari bidang lingkaran yang sama, tapi kita munculkan ciri khas masing-masing dari kelinci dan kucing itu. Misalnya perbedaan pada telinganya. Yang terpenting adalah apa yang ingin kita gambar itu bisa ditebak oleh orang yang melihat gambar kita tersebut dengan menampilkan ciri-ciri dari objek gambar itu sendiri.
Gambar-gambar yang Kak Kempo contohkan ini hanyalah beberapa cara saja bagaimana adik-adik bisa menggambar. Kak Kempo yakin adik-adik mempunyai cara lain, misalnya untuk menggambar anak ayam atau cara menggambar manusia. Nah, kalau adik-adik punya cara lain untuk menggambar semua hal itu berarti adik-adik kreatif. Baru saja kita pemanasan latihan membuat gambar-gambar yang sederhana. Dari bidang-bidang sederhana menjadi gambar-gambar tertentu yang kita inginkan. Kak Kempo harap adik-adik bisa latihan terus di rumah masing-masing agar semakin berani menggambar, semakin menyukai kegiatan menggambar, ya. Nah, sekarang kita akan coba yuk bercerita lewat gambar dengan menghasilkan sebuah karya. Misalnya Kak Kempo kali ini mau mengajak adik-adik, juga boleh Yanda Bunda di rumah, untuk membuat sebuah karya dari gambar-gambar sederhana yang sudah kita latih misalnya, ya, yaitu sebuah gambar seri. Hah? Gambar seri? Gambar seri itu apa, Kak? Gambar seri itu adalah beberapa gambar ilustrasi yang kita satukan menjadi satu alur cerita. Nah, Kak Kempo punya contohnya ini yang pernah Kak Kempo buat, ya. Ah, ini ya. Ini Kak Kempo buat tahun 2015, ya. Kura-kura tanpa tempurung judulnya, ya. Nah, gambar seri itu hampir mirip dengan cerita bergambar misalnya, ya. Cuma hanya saja gambar seri ini tidak memiliki teks sama sekali, ya. Hanya berupa gambar ilustrasi yang terdiri kurang lebih bisa 4 atau 6 lembar gambar saja, ya. Memanjang begini gambarnya, ya. Bisa kita satukan dengan isolasi dengan cara memanjang seperti ini. Dari gambar pertama sampai gambar terakhir ini membentuk alur cerita tertentu yang kita inginkan. Nah, adik-adik bisa mencari cerita itu sumbernya dari buku, dari cerita rakyat, dari film, atau kita mau mengarang sendiri, boleh saja, ya. Nah, ini ada lagi misalnya, ya. Ini karyanya Kak Hadian, penulis ceritanya, ya, salah satu pencerita juru kisah di Surabaya yang kebetulan teman Kak Kempo. Ilustrasinya saya yang membuat. Nah, ini bentuknya seperti dibikin seperti buku gambar serinya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, tentang anak-anak, ya. Kalau tadi tentang binatang, cerita fabel, kali ini tentang anak-anak, ya. Tentang kebersihan. Hanya gambar saja tanpa teks sama sekali, ya. Adik-adik, coba yuk kita buat gambar seri di rumah masing-masing. Nah, adik-adik bisa siapkan beberapa lembar kertas, kurang lebih 7 lah cukup, ya. Lembar kertasnya seukuran HVS begini. Nah, satu untuk nanti membuat judul, covernya atau sampulnya, yang 6 yang lain untuk membuat gambar ilustrasi sesuai dengan cerita yang adik-adik pilih atau karang sendiri. Jangan lupa siapkan alat-alat gambar. Ada pensil, mungkin penghapus, spidol, lalu oil pastel, soft pastel, atau krayon, atau pensil warna, atau alat mewarna apapun yang adik-adik miliki. Jangan lupa siapkan solasi atau lakban dan guntingnya, ya, nanti untuk merangkai gambar seri tersebut. Ayo kita buat gambar seri. Untuk membuat gambar seri tentunya kita tentukan dulu cerita apa yang akan kita buat gambar-gambarnya. Setelah adik-adik menemukan cerita yang akan kita buat, lalu tentukan adegan-adegan mana saja yang akan kita buat gambar ilustrasinya. Ya, kurang lebih ada 4 atau 6 adegan yang akan adik-adik gambar. Lalu
Mulailah dengan menggambar sketsa di tiap-tiap lembar kertas yang sudah adik-adik siapkan dengan pensil, kemudian bisa ditebalkan dengan tinta atau spidol kalian. Berikutnya adalah tahap pewarnaan. Adik-adik bisa menggunakan warna-warna yang ada di rumah ya. Media apa saja yang ada di rumah adik-adik manfaatkan. Bisa menggunakan krayon, oil pastels, soft pastels, cat air atau yang lain-lainnya. Kali ini Kak Kempo menggunakan media krayon. Setelah semua gambar selesai, barulah gambar-gambar itu kita rekatkan halaman satu dengan lainnya
dengan menggunakan lakban dan gunting. Cara melekatkannya yaitu seperti pada video berikut ini. Cara melekatkannya adalah kita sandingkan halaman satu dengan satunya, tapi diberi jarak beberapa mili agar nanti saat sudah disolasi atau dilakban, kertas itu mudah kita lipat. Solasi ditempelkan di bagian depan dan di bagian belakang gambar. Alhamdulillah, gambar seri Kak Kempo sudah jadi, yang judulnya Cicik dan Cucuk, kisah dua anak ayam bersaudara. Nah, tadi sudah lihat ya prosesnya, bagaimana cara membuatnya ya. Semoga adik-adik bisa mengikuti, dan Kak Kempo yakin adik-adik bisa menghasilkan gambar seri masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri ya, dengan cara bentuknya sendiri-sendiri dan cara mewarnanya sendiri-sendiri ya. Pasti hasilnya bagus-bagus. Nah, sebagai hadiah buat adik-adik, Kak Kempo mau mempersembahkan satu pencerita dari Semarang juga, namanya Kak Arsi. Oh ya, Kak Arsi ini pemilik TPA Arsi yang ada di Semarang. Beliau akan menyampaikan sebuah dongeng yang pernah Kak Kempo buat gambar serinya. Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita beri semangat yang meriah dengan tepuk tangan untuk Kak Arsi. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Kak Arsi akan membawakan sebuah cerita gambar seri yang berjudul Kura-kura Tanpa Tempurung, karya dari Kak Kempo Antaka. Sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Arsi? Sudah. Pagi itu tampak seekor kura-kura sedang berolahraga pagi. Tampaknya kura-kura ini senang sekali dengan lari pagi. Pagi ini udaranya sangat sejuk. Aku mau lari pagi seperti yang biasanya, agar badanku sehat dan kuat. 1, 2, 3, 4, badan sehat, tubuh kuat. Hah? Ada temanku Capung. Hai Capung, selamat pagi. Hai kura-kura, selamat pagi. Selamat berlari pagi. Iya, terima kasih Capung. Nah, adik-adik, tahu bukan bahwa kura-kura tidak bisa berlari cepat? Iya, tidak berapa lama kemudian tampak seekor binatang yang berkaki 4. Ukurannya lebih besar dari kura-kura dan larinya lebih kencang adik-adik. Ada yang tahu binatang apa namanya? Kuda, benar sekali. Yeay! Kuda? Larimu kencang sekali. Hai kuda, kamu mau kemana?
Bagaimana ya caranya bisa lari kencang seperti kuda? Aha, aku punya ide. Aku akan lepas tempurungku. Karena selama ini tempurungku ini terlalu berat sehingga membuat aku susah untuk lari kencang. Nah, adik-adik, kura-kura akan melepas tempurungnya. Dan tidak berapa lama kemudian, si kura-kura setelah melepas tempurungnya merasakan badannya lebih ringan. Hore, badanku sekarang ringan dan aku bisa lari kencang. Namun adik-adik, tanpa sepengetahuan kura-kura, ada sesosok binatang buas yang telah mengintai dan mengintip sang kura-kura dari balik semak. Ada kura-kura tanpa tempurung. Pasti rasanya sangat nikmat kalau kura-kura itu aku makan. Dia akan jadi santapanku. Adik-adik, harimau itu pun berjalan mengendap-endap hendak menerkam sang kura-kura. Tetapi kura-kura nampaknya curiga. Sepertinya ada yang mengikutiku dari belakang. Siapa ya kira-kira? Kura-kura itu pun menoleh ke belakang. Siapa ya yang mengikutiku? Oh, harimau. Ah, harimau. Run. Kura-kura terkejut karena ternyata di belakangnya ada seekor harimau yang akan menerkamnya. Kura-kura itu pun berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya untuk menghindari terkaman harimau. Tolong! Harimau itu akan menerkamku. Harimau itu adik-adik terus saja mengejar kura-kura untuk menerkamnya. Dan ternyata kura-kura yang sekarang tidak memiliki tempurung berlari sekuat tenaga dan lebih gesit dari sang harimau. Sehingga harimau kewalahan untuk menangkap kura-kura. Namun adik-adik, harimau akhirnya mengeluarkan jurus andalan, yaitu terkaman dari jarak jauh. Aku akan menangkapmu kura-kura. 1, 2, 3. Namun karena kurang hati-hati dan tidak sabar, harimau itu pun terantuk sebungkah batu yang besar. Harimau itu pun jatuh pingsan. Alhamdulillah, aku terbebas dari terkaman harimau. Andekan aku punya tempurung, maka kalau ada bahaya, aku cukup bersembunyi di dalam tempurung. Nah, adik-adik, kura-kura kemudian mencari tempurungnya dan memakainya kembali. Sejak itu, kura-kura selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dan dia berjanji tidak akan melepaskan tempurungnya kembali. Gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Nah, Kak Kempo yakin adik-adik bisa membuat gambar seri yang lebih seru ceritanya. Di akhir acara ini, Kak Kempo hanya bisa mengingatkan, walaupun kita sering ada di rumah, tetap harus jaga semangat kita untuk belajar dan jangan lupa kreatif. Gunakan waktu dengan hal-hal yang berguna
Salah satunya dengan menggambar ya. Insya Allah kalau kita menggambar menyenangkan, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita, membantu kita untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Kita berdoa semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan tetap jaga diri dengan protokol kesehatan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.